Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah pengajian jelang buka bersama Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada suatu malam ketika di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak terlihat senyum-senyum sendiri, hingga sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" "Kalian tidak tahu?" kata Nabi. "Tidak ya Rasul, aku baru saja melihat di padang mahsyar ada seorang nabi yang masuk surga tanpa umat. Nabi Adam masuk surga, umatnya 40. Nabi Nuh masuk surga, umatnya 80. Nabi Musa masuk surga, umat yang di bawah 120.000. Dan umat yang Nabi Muhammad spektakuler, diperkirakan jumlahnya sekitar 120 miliar, termasuk jamaah Masjid Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada satu nabi yang masuk surga tidak membawa umat, sendirian. Di satu sisi aku senang, kata Nabi, semua nabi masuk surga. Tapi nabi ini tidak bawa umat, Pak. Malah bawa pedang, seperti pimpinan keledai. Itu yang membuat aku senyum-senyum sendiri, kata Nabi. Kalian ingin tahu kisahnya? Di depan para sahabat, "Ya ya Rasul." Lalu Nabi mulai menceritakan kisahnya. Kalau Nabi ini bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sinten Bapak Ibu? Sam'un Al-Ghazi. Dulu waktu saya SD pernah ada filmnya, dibuat oleh orang-orang barat. Judulnya apa Bu? Samson Delilah. Kalian betul? Ini pun Nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, berjuang, bahkan berperang di kerajaan Romawi yang waktu itu harta kekayaan dan uang menjadi segala-galanya. Segalanya dapat dibeli dengan uang. Sampai betul dengan negeri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Sam'un tidak punya umat, umatnya diajak berdakwah tidak mau. Kalau di tempat kita suruh ngaji aja nggak mau, nggak ada remajanya. Yang ngaji di bawah 7 tahun sama di atas 70 tahun. Saya pernah ngisi pengajian Bapak Ibu, yang datang di bawah 7 tahun sama di atas 70 tahun. Yang di
di bawah 7 tahun kurangnya sekali, yang di atas 70 tahun diam sekali. Berdoa turun. Nah, karena gak ada umat yang ikut, akhirnya Sam'un berjuang sendiri, berdakwah sendiri, bahkan berperang sendiri melawan tentara-tentara Kaisar Romawi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepadanya 2 mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang dibuat dari rahang onta. Namanya pedang Liha Jamal. Pedang ini Bapak Ibu memiliki 3 kekuatan. Yang pertama dapat dipakai untuk mengiris apa saja. Besi bisa, seperti mukjizat Nabi Daud. Mengiris seng bisa, jangankan gula, tanggang pun bisa. Dan layaknya sebuah sendok, pedang ini dapat langsung dipakai buat makan. Cukil daging langsung makan. Kekuatan yang kedua, pedang ini dapat mengeluarkan air. Jadi Sam'un tidak pernah kehausan Bapak Ibu. Begitu haus, minum air yang keluar dari pedangnya. Jadi kalau usah mampir warmindo, apalagi angkringan. Dan kekuatan yang ketiga Bapak Ibu, ketika pedang ini dipakai di peperangan, sekali tebas yang mati langsung 1000. Kalau pedang lain sekali tebas 1 mati, tebas lagi 1 binasa, tusuk lagi 1 tewas, butuh 1000 tebasan untuk membunuh 1000 orang. Pedangnya Sam'un, pedang Liha Jamal, sekali tusuk di belakangnya 1000 tentara langsung mati. Saniki wonten pedangnya, wonten tak tumbas pun, online apa cekodin, dan nggak ada. Itu kekuatan pedang Liha Jamal. Maka tentara-tentara kerajaan kewalahan menghadapi 1 orang ini. Bagaimana cara menangkap Sam'un al-Ghazi? Akhirnya dibikin sayembara. Barang siapa bisa menangkap Sam'un al-Ghazi, hidup atau mati, hadiahnya rumah, tambah kendaraan, tambah gaji pokok di atas UMR, malah tambah TPG sekaligus TPP, dan tambahan gaji tiap bulan 2 juta. Kalau di negeri kita, ini cerita di Romawi Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang mau, kalah semua. Akhirnya raja cari jalan, ketemu bagaimana cara menangkap Sam'un, memanfaatkan istrinya yang masih beda agama, aslinya Romawi, namanya Delilah. Delilah kalau dalam bahasa Romawi artinya demi berhala. Memang orang-orang Romawi ketika itu masih menyembah berhala, tapi menjadi istrinya Sam'un. Maka mulai direncanakan makar bagaimana cara membelenggu Sam'un al-Ghazi. Malam pertama Bapak Ibu, Sam'un terjaga, tidak tidur, karena memang orangnya rajin beribadah, sholat malam, tahajud, tarawih, witir, seperti kita, cuma mungkin namanya lain. Hingga istrinya tidak kuat menahan ngantuk, tertidur. Malam pertama gagal. Malam kedua, Sam'un tertidur, maka oleh istrinya tangannya Sam'un diikat dengan tali dan tambang yang sangat kuat. Ketika diikat, Sam'un terbangun. Wahai istriku, apa yang kamu lakukan? Konangan izin tak Bu? Jadi ini lamur. Ya suamiku, aku hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan tenaga suamiku. Maka hanya dengan 1 teriakan saja berubah kayak Satria Baja Hitam. Tali dan tambangnya putus. Malam kedua gagal. Malam ketiga tidak putus asa, dicobanya lagi. Kali ini yang diikat adalah kakinya dengan menggunakan rantai besi
yang besar dan kuat. Sampun terbangun dan tanya lagi, wahai istriku, apa lagi yang kamu lakukan? Sama jawabannya, nyelamun, ya suamiku, aku hanya ingin tahu seberapa kekuatan suamiku. Maka hanya dengan satu hentakan kakinya saja, rantai besi yang besar putus seketika. Malam ketiga gagal lagi. Nah, malam yang keempat, Bapak Ibu, istrinya tidak langsung beroperasi, pura-pura basa-basi dulu, ngobrol-ngobrol sama Samun, cari celah kira-kira di mana kelemahannya. Ya suamiku, betapa hebat kekuatanmu. Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahannya, nanti akan mencelakakanmu. Sudikah kiranya menceritakan kepadaku apa kelemahannya? Nanti kalau aku tahu, aku akan merahasiakannya agar orang tidak pada tahu. Gak sadar Bapak Ibu, Samun cerita kalau kelemahannya terletak pada mukjizat yang kedua. Monggo Bapak Ibu, rambutnya panjang. Nabi Muhammad menggambarkan rambutnya Samun, kalau Samun berdiri sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kelemahannya. Maka ketika Samun tidur, tangan dan kakinya diikat dengan rambutnya beserta lehernya. Praktis ketika Samun bangun, gak bisa bergerak. Mau berubah, mau diputus, gak bisa, rambutnya kuat. Semakin kuat gerakan Samun, semakin kuat lilitannya, hingga Samun akhirnya terbelenggu, tidak bisa bergerak. Dalam kondisi seperti ini, istrinya langsung mengabarkan raja, dan rajanya langsung menciduk Samun yang sudah terbelenggu untuk dibawa ke istana kerajaan. Diarak Bapak Ibu, sepanjang jalan dilempari dengan telur busuk, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Orang-orang yang menyaksikan di pinggir jalan sembari membawa terompah, membawa sepatu dan sandal, membawa tongkat, ikut memukuli kepalanya, memukuli badannya, memukuli perutnya, memukuli kakinya sambil diseret-seret dan mencaci maki. Kalau Samsun ternyata nggak punya kekuatan, Nabi apa nggak punya mukjizat, dihina-hina Pak. Nah, sampai di depan istana kerajaan, Samun dipelenteng Bapak Ibu, dipelenteng. Yang dulu dipelenteng, yang berikutnya penang, bareng apa penang betul? Dipelenteng. Terus dimutilasi Bu, matanya dicukil, telinganya diiris, hidungnya disobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu, kasus mutilasi dari dulu sudah ada, tidak cuma zaman sekarang saja. Bahkan dulu pelakunya penguasa, pelakunya raja, pelakunya para pemimpin negara yang zalim. Kalau sekarang kan pelakunya rakyat nih. Kemarin yang baru ada Putih Bantul, baru jadi pacarnya belum istrinya, Putih Pateni. Motornya tinggo, muter-muter, pacarnya dipateni, disembunyikan yang dia orang ngerti, bahasa jadi tengkorak malah baru dibawa pulang. Ya malah konang, baru pacarnya. Hati-hati Bapak Ibu yang punya putri, ojo muda, begitu muda diserahkan mulut dibawa hati-hati. Kita kali ini mau dibawa kemana? Bayar dulu maharnya. Membawa tabung gas aja 100.000. Bawa motor aja 10 juta, masa mobil punya gratis. Bayar dulu maharnya, baru boleh dibawa. Setuju Bapak Ibu? Mungkin itu setuju. Bapak Ibu, dalam kondisi Samun terbelenggu dan dimutilasi, Allah kirimkan bantuan lewat malaikat Jibril, beri penawaran dan pertolongan. Ya Samun, apa yang kamu butuhkan? Aku hanya butuh satu ya malaikat, kembalikan kekuatanku. Aku
ingin merobohkan istana dari raja yang zalim ini. Dikabulkan Bapak Ibu. Matanya kembali utuh, telinganya sempurna lagi, hidungnya bagus lagi, potong tangan dan kakinya kembali utuh, bahkan kekuatannya berlipat ganda. Dan hanya dengan kedua tangannya saja, sang pun mampu menyatukan dan merobohkan tiang yang ada di sebelah kanan dengan tiang istana yang berada di sebelah kiri. Dirobohkan istananya, hari itu roboh semuanya, dan orang-orang yang di dalamnya, bahkan yang di luar Bapak Ibu, tewas semua. Rajanya mati, perdana menterinya terbunuh, bala tentaranya tewas semua beserta pasukan-pasukannya, termasuk istrinya Bapak Ibu, yang tadi sudah senang mendapat hadiah dari kerajaan, dapat intan, berlian, permata, emas, perak, gak ada gunanya, mati juga. Jadi yang hidup tinggal Samun sendirian yang selamat. Karena Samun merasa diselamatkan oleh Allah, Samun kemudian bersumpah, demi Allah, mulai hari ini aku bersumpah akan melakukan ibadah malam, akan sholat malam, akan tahajud, akan tarawih, akan witir selama 1000 bulan. Dan aku akan melakukan ibadah puasa di siang hari selama 1000 bulan. Dalam kisah selanjutnya Bapak Ibu dikabarkan Samun mampu menunaikan sumpahnya. Maka namanya semakin masyhur dan dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan. Jadi kalau besok ditanya putra-putrinya Bapak Ibu, siapa yang dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan? Itulah Nabi Samun al-Ghazi. Setelah Nabi menceritakan kisah ini di hadapan para sahabat, sahabat yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu berlomba-lomba, ya Rasulullah, aku ingin seperti Samun, aku ingin beribadah malam, akan sholat malam, akan tahajud, akan tarawih, akan witir 1000 bulan lamanya. Begitu pula sahabat yang ada di sebelah kiri, semangat Bapak Ibu, ya Rasulullah, aku ingin seperti Samun, aku akan berpuasa di siang hari selama 1000 bulan. Semangat semua Bapak Ibu. Gak kayak sekarang diam semua. Nanti loh, bentar lagi nih, kira-kira 15 menit lagi. Semangat sekali sahabat-sahabat, sampai Nabi terdiam, merenung, dan dalam diamnya Allah turunkan wahyu. Firman Allah lewat malaikat Jibril disampaikannya. Surat yang ke-97. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Qadar, 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat pada hari itu, pada malam itu turun beserta ruhnya atas izin Allah untuk menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatlah, senanglah, bergembiralah wahai orang-orang yang malam itu mendapatkan malam Lailatul Qadar hingga terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, asbabun nuzulnya surat Al-Qadar itu dari kisahnya Nabi Samun al-Ghazi. Maka setelah Nabi menyampaikan ayat ini Bapak Ibu, Nabi mengatakan
mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, gak usah ibadah malam selama 1000 bulan, gak usah melakukan ibadah puasa selama 1000 bulan. Jangankan 1000 bulan, yang 1 bulan saja kewalahan. Pun ngarep-ngarep betul. Gitu Bu. Ayo, apalagi 1000 bulan. Gak usah. Kata Nabi, dapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini penting Bapak Ibu, kita harus mendapatkannya. Jangan putus asa, jangan apatis, gak usah rendah diri. Optimis, dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umur kita Bapak Ibu tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu. Umur kita, umurnya umat Nabi Muhammad Bapak Ibu, kata Nabi, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih bonus berarti umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Ismail, Ishak 130 tahun, Zakaria 100 tahun, Syuaib 90 tahun. Nabi kita Pak hanya 63. Umurnya pendek kalau amalan-amalannya biasa-biasa saja, mulai takjilan, nanti maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur, sahur lagi, tidur lagi, ngaji di belas subuh, langsung tidur, belanja, ke pasar, masuk, umbah-umbah, tidur lagi, mungkin ada yang gimana, takjilan lagi, hanya rutinitas seperti itu Bapak Ibu, kalah dengan amalan-amalan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Maka ini prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, usia pendek tapi barokah umurnya panjang. Usia boleh pendek, umur harus panjang. Usia mungkin 50, 60, 70, tapi umurnya, kebaikannya kita mati masih dikenang masa. Itulah umur yang barokah. Maka pastikan Bapak Ibu, kita harus mendapat 1 malam Lailatul Qadar. 1 saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, sama saja kita sudah membuat 1 lompatan yang sangat jauh, 1000 bulan atau 83 tahun. Coba kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar 10 kali, sama saja kita membuat 1 lompatan 10 kali 83, 830 tahun. Hampir mengalahkan amalannya Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi yang lain sudah bisa kita kalahkan. Tambah lagi di kita berapa tahun? Boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan usiaku, panjangkan umurku, dan beri kesempatan kepadaku untuk bertemu malam Lailatul Qadar, biar bisa mengalahkan amalan umat-umat terdahulu. Setuju betul Bapak Ibu? Ngomong 10. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kapan itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang masih misteri. Nanti malam tanggal 24 terus betul? Malam genap. Besok 25 malam ganjil. Ada kabar dari hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Nabi Muhammad sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, malam Lailatul Qadar datangnya di malam ganjil. Nanti malam genap Pak. Betul Bu. Tenang ya. Nanti nggak semangat ibadahnya. Allah Lailatul Qadar. Besok aja yang rajin pas ganjil. Mohon maaf Bapak Ibu, hati-hati nih. Hadis ini memang sahih, tapi jangan terjebak pada paham inkonsistensi. Kalau kita tahunya Lailatul Qadar tanggal ganjil, dikhawatirkan nanti pas tanggal genap terus ibadahnya loyo, rajinnya pas ganjil,
ganjil rajin, genap loyo, ganjil rajin, genap loyo, itu namanya inkonsistensi, tidak istiqomah. Padahal Bapak Ibu, yang namanya istiqomah khairum min alfi karomah. Satu istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Yang punya karomah cuma wali, Pak. Kita nggak punya karomah karena bukan wali. Kan wali siswa, oh bukan. Wali murid, bukan. Apalagi wali makan, bukan. Wali-wali yang dapat karomah. Tapi kita bisa mendapatkan 1000 karomah kalau istiqomah. Amalan ibadahnya progres, tidak aja. Sebagaimana Nabi sering mengatakan, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Apalagi lebih buruk, celaka. Berarti harus ini amalannya harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu namanya progres. Sehingga ketika tanggal genap gak boleh loyo, tetap semangat, ganjil lebih semangat. Itu namanya istiqomah. Gimana Bapak Ibu masih ragu? Saya tunjukkan hadis lagi Bapak Ibu. Hadis yang sama-sama sahih, bahkan lebih kuat, yang diriwayatkan oleh Imam nomor 1 dan Imam nomor 2, namanya Bukhari Muslim. Dua imam ini sangat selektif memilih dan memilah hadis sahih. Bukhari Muslim yang bergelar Al-Lu'lu' wal Marjan. Bukhari gelarnya Al-Lu'lu', artinya intan. Muslim gelarnya Marjan. Apa Bu? Berlian, bukan sirup. Monggo Bapak Ibu yang pengen punya anak yang sudah hamil mau babaran pengen putri, nanti kalau lahir boleh diberi nama Al-Lu'lu', artinya intan. Saya punya murid namanya Lu'lu'. Sayangnya ibunya manggilnya bukan Lu'lu', Lulu. Lulu artinya lumpur. Jadi jangan salah panggil, Lulu lumpur, yang betul Lu'lu', itu artinya intan. Bukhari Muslim Al-Lu'lu' wal Marjan, intan berlian. Beliau meriwayatkan hadis yang sama-sama sahih tapi lebih kuat Bapak Ibu. Nabi bersabda supaya ibadah kita lebih dirajinkan lagi, lebih semangat lagi untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang akan jatuh di 10 hari terakhir. Jadi Nabi ngitungnya mundur di sisa harinya. Kalau sekarang tanggal 24 ya, berarti masih ada 6 hari. Besok tinggal 5 hari, besok tinggal 4 hari. Wah, semakin rajin Bapak Ibu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak usah ganjil genap, nanti malah kecelek Bapak Ibu. Di sini ganjil ternyata di luar negeri genap. Di luar negeri genap ternyata sini ganjil, ayo malah kecelek. Udahlah Bapak Ibu, kita lebih semangat lagi saja untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Ada tanda-tanda fisik, ada tanda-tanda batin. Tanda-tanda fisik ilmuwan sepakat, ahli astronomi sudah sepakat kalau tanda-tanda fisiknya tidak ada hujan, tidak ada angin, suasana cerah, terang benderang, panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Karena pada hari itu dalam 1 tahun ada 1 hari yang planet tidak bergerak, bintang-bintang tidak bergerak, angin pun diam, dan diyakini itulah Lailatul Qadar. Dan besoknya ketika panas, mataharinya tidak terlalu panas hingga kita dapat melihatnya dengan mata. Itu tanda Lailatul Qadar secara fisik, bisa disaksikan bersama. Nah, yang tanda-tanda batin Bapak Ibu tidak bisa dirasakan bersama,
hanya bisa dirasakan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa jenengan dapat Lailatul Qadar, jenengan boten, nggak bisa. Hanya bisa dirasakan sendiri-sendiri bagaimana perasaan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada pada suasana hatinya. Hatinya senang Bapak Ibu, gembira, sumringah, lego, plong seperti pengantin baru. Kalian boten? Selami ya. Monggo dirukunkan lagi Bapak Ibu keluarganya biar sakinah, mawaddah, barokah, warahmah. Amin. Jadi nanti seperti pengantin baru itu perasaan Lailatul Qadar. Yang kedua Pak, seperti tidak punya utang atau baru saja lunas utangnya hingga tidak dikejar-kejar lagi oleh debt collector. Ada orang sama pocong gak takut, sama kuntilanak gak takut, sama tuyul gak takut, sama desa malah takut. Nah, utangnya lunas, lompat Bu. Nah, itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir Bapak Ibu, ini dapat kita rasakan setelah Idul Fitri. Orang yang sukses puasanya nanti mendapatkan Lailatul Qadar berupa Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri asal kejadian. Dulu kejadian kita begitu lahir suci seperti bayi, tanpa noda, tanpa dosa, bersih. Idul Fitri seperti itu Bapak Ibu. Dan dapat kita rasakan kalau puasanya sukses. Tapi kalau tidak sukses pasti tidak mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Walaupun ikut lebaran, walaupun ikut halal bihalal. Jadi beda Bapak Ibu, lebaran, halal bihalal, Idul Fitri, Syawalan beda. Non muslim silakan lebaran boleh, yang tidak puasa halal bihalal silakan boleh, terserah bebas. Tiap hari Syawal lebaran juga boleh, tapi tidak akan mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Kembali kepada asal kejadian dan amalannya progres lebih baik, meningkat. Itulah yang namanya Syawal. Syawal artinya meningkat. Dan amalannya al-biru, artinya kebaikannya meningkat. Al-biru itu kebaikan tertinggi Bapak Ibu. Di bawahnya ada khairat, di bawahnya ada hasanah. Kita kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di akhirat, itu hasanah. Lebih tinggi lagi kebaikan namanya khairat. Ibu aktif di Muhammadiyah. Enggak nih, Bapak nih, bukan Aisyah. Itu logonya, yang pemuda nih, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, ini poinnya 10. Hasanah tadi 1, khairat 10. Ini ada kebaikan yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau Ibu aktif di Aisyah ada itu, al-biru manit taqwa. Kebaikan bagian dari takwa. Ini poinnya 100 Bapak Ibu. Namanya al-biru, menjadi mabrur. Nah, menjadi mabrur sering dipakai buat mendoakan jamaah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Harus deh. Ternyata mabrur tidak cuma dipakai untuk haji, puasa pun bisa mabrur, zakat bisa mabrur, sedekah bisa mabrur, apa saja bisa mabrur asal kebaikannya menghasilkan kebaikan yang baru yang belum pernah dilakukan orang lain. Itu namanya mabrur. Kalau kebaikannya sama Bapak Ibu, itu masih baik
belum mabrur. Contoh ya, panjenengan biasanya masukkan celengan kotak infak 1.000, besok 1.000, baik boten? Baik, besok lagi 1.000, saya boten? Saya tapi belum mabrur. Kalau mabrur bertambah terus Pak. Hari ini 1.000, besok 1.100, besok lagi 1.200. Apa mudah sidik-sidik, yang penting istiqomah. Atimbang hari ini 1.000, besok 5.000, besok turun lagi 1.000, itu malah tidak istiqomah. Pun ada. Nah ini Bapak Ibu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Nanti kalau tidak dapat Bapak Ibu nggak usah cerita deh. Kalau dapat boleh cerita testimoni pengalamannya seperti apa. Demikian Bapak Ibu sambil menunggu berbuka, yang belum dapat sambil menunggu pikiran deh. Yang sudah dapat hati-hati nggak kebablasan. Saya tutup dulu. Ada permohonan doa untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan puasa kita selama beberapa hari sampai ke depan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan dengan lebih ceria, lebih senang, lebih gembira. Karena barang siapa senang dengan datangnya bulan Ramadan, baru gembira saja Bapak Ibu akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qadiyul syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dulu ya. Kalau misalnya masih belum buka, kalau ada yang mau bertanya, mari kita tutup dulu dengan doa kifaratul majlis.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله